karena memang kantor BMKG ini adanya di Kemayoran ya, di DKI Jakarta. Ini kita bisa lihat di saat ini kita punya di Jakarta sudah ada 365.419 kasus positif, di mana yang dinyatakan sembuh itu sudah ada 352.827 atau 96,6%. Masih ada 1,78% kasus aktif atau 6.492, dan trennya sampai saat ini sebenarnya tidak bisa kita katakan turun karena masih fluktuatif, sangat bergantung kepada kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Apakah seperti contoh apabila ada unjuk rasa atau misalnya ada libur panjang, ini biasanya trennya akan menjadi naik kembali gitu. Tapi yang kita mungkin bisa sedikit lega karena di DKI Jakarta untuk persentase mortalitasnya atau yang meninggal itu di angka 1,7%, dan angka ini lebih rendah dari angka nasional. Nah, bagaimana kita bisa menanggulangi COVID-19 ini? Tentu tidak bisa hanya oleh pihak pemerintah, tapi harus ada kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat. Kami di pemerintah tentu terus melaksanakan kegiatan testing, tracing, dan juga pengobatan atau treat. Namun di masyarakat ini juga harus disupport dengan tetap harus melaksanakan protokol-protokol kesehatan. Dan tentunya kalau kedua hal ini berlangsung dengan baik, maka hasil pencegahan atau penanggulangan COVID-19 akan lebih optimal. Untuk saat ini yang akan lebih sangat besar dampaknya yang menjadi harapan kita bersama tentunya adalah vaksinasi. Ini yang sekarang kita akan laksanakan bersama, dan di BMKG juga akan segera dilaksanakan. Mengapa kita menggunakan vaksin? Ya, karena memang vaksin ini sudah bukan barang baru ya. Vaksinasi ini sebenarnya sudah cerita lama. Berbagai penyakit sudah terbukti bisa dicegah atau bahkan dihilangkan, dieradikasi dari muka bumi ini dengan metode vaksinasi. Gitu. Seperti misalnya cacar itu tahun 1974 itu sudah dianggap eradikasi. Di Indonesia sendiri polio 2014 juga sudah bebas. Itu semuanya disebabkan oleh vaksinasi. Nah, vaksinasi ini tujuannya adalah untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi karena kenapa harus ada kekebalan kelompok? Karena ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka ini tidak bisa dilakukan vaksinasi. Misalnya mereka yang kalau untuk dalam hal COVID ya, contohnya pada bayi baru lahir, pada anak ya saat ini belum bisa, kemudian ibu hamil, kemudian mereka yang punya penyakit-penyakit kontraindikasi. Nah, mereka ini kalau saja kita sudah membentuk kekebalan kelompok di masyarakat, maka kelompok-kelompok ini pun akan ikut terlindungi. Itu yang disebut dengan herd immunity. Secara umum kita mengenal ada dua kelompok besar imunitas, ya, imunitas alami atau natural dan imunitas yang didapat. Ini pun masih dibagi lagi ke dalam kelompok. Imunitas alami ini dibagi menjadi imunitas alami yang aktif dan pasif. Yang aktif ini yang mungkin di antara kita ada yang sudah pernah atau sudah menjadi penyintas COVID. Nah, di sini berarti sudah terbentuk yang disebut dengan imunitas alami aktif. Jadi sudah ada antibodi yang terjadi karena sudah terinfeksi. Tapi ada juga imunitas alami yang pasif, misalnya yang diteruskan oleh ibu ke janinnya melalui plasenta. Nah, yang dilakukan dengan metode vaksinasi ini adalah imunitas didapat atau acquired immunity. Imunitas didapat dibagi dua lagi, aktif dan pasif. Aktif ini dengan cara yang pemberian vaksin, di mana vaksin yang diberikan ini menyebabkan tubuh memproduksi antibodi, gitu. Jadi tidak langsung antibodinya yang diberikan. Kemudian imunitas pasif ini antibodinya yang disuntikan ke dalam tubuh manusia. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa proses vaksinasi ini adalah proses imunitas didapat aktif, ya. Jadi acquired immunity aktif. Bagaimana
ini gambaran ini kita lihat adalah bagaimana proses pembentukan antibodi ketika dilakukan vaksin atau diberikan vaksin ke dalam tubuh. Ketika vaksin diberikan ke dalam tubuh, itu tubuh kita akan merespon dari vaksin yang diberikan tadi. Ada beberapa mekanismenya. Ini saya sederhanakan saja. Jadi antibodi itu kalau di darah kita kita kenal sel darah merah, sel darah putih. Nah, yang bekerja sebagai antibodi itu adalah sel darah putih. Nah, sel darah putih itu lagi dibagi, ada sel B, sel T helper, kemudian ada makrofag. Nah, untuk vaksin ini yang bekerja itu adalah sel B dan sel T helper. Sel T helper ini disebut juga sebagai sel memori. Jadi, ketika vaksin ini sudah masuk ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan membentuk antibodi, dan antibodinya ini akan disebut sebagai sel memori atau antibodi spesifik. Nah, antibodi spesifik ini yang akan bekerja dalam jangka waktu lama dengan dalam jangka waktu yang lama. Untuk saat ini memang para ahli itu belum bisa menetapkan berapa lama sih vaksin ini akan bisa bertahan di dalam tubuh, tapi bisa dipastikan tidak hanya sebentar, tapi artinya beberapa bulan bahkan mungkin tahunan ya. Nah, ketika misalnya kemudian hari nanti ada patogen atau virus yang masuk ke tubuh, maka antibodi spesifik ini akan segera menetralisasi atau menginaktivasi virus-virus tersebut. Seperti itu kira-kira sederhana cara kerja dari vaksin. Nah, ini kalau yang diberikan antibodi dari luar. Apakah vaksin? Iya, vaksin itu sebenarnya adalah suatu senyawa biologis yang diberikan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara menstimulasi produksi antibodi. Umumnya jadi vaksin yang saat ini dipakai untuk pencegahan coronavirus itu ada berbagai tipe. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau membaca dalam artikel atau dalam jurnal ilmiah. Nah, jenis-jenis vaksin ini semuanya tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akan tetapi yang kita lihat adalah seberapa besar efikasinya, seberapa besar efektivitasnya untuk melindungi terhadap COVID. Nah, jadi untuk itu tentu ada batasan efikasi yang kemudian nantinya suatu vaksin itu akan disetujui atau direkomendasikan untuk digunakan. Jadi kita tidak perlu khawatir, ini jenis vaksin yang seperti apa ya? Kayaknya yang ini kurang efektif ya, mendingan yang tidak perlu kita lihat dari sisi jenis vaksinnya, tapi yang kita lihat adalah seberapa efektif vaksin tersebut ternyata bisa melindungi masyarakat dari COVID-19. Jadi memang ada banyak tipe vaksin, ada yang disebut dengan viral vector, DNA, RNA, protein, atau yang attenuated virus. Nah, yang viral vector ini dia itu jadi dia menggunakan virus yang berbeda, kemudian di dalam virus tersebut ditumpangi juga oleh virus SARS-CoV-2 DNA atau virus si COVID ini. Nah, kemudian nanti tentu di dalam tubuh itu dia akan bekerja memproduksi antibodi yang nantinya bisa melawan si virus corona, virus COVID. Ini yang dipakai di produk dengan brand AstraZeneca, Johnson & Johnson. Kemudian ada yang tipe DNA dan DNA ini dia menggunakan materi genetik dari si virus corona ini. Jadi materi genetik ini sebenarnya tidak virusnya, tapi materi genetiknya bagian dari virus itu, sehingga sebenarnya dia tidak berbahaya lagi ketika dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, kemudian nanti ketika materi genetik masuk, akan terbentuk antibodi melalui mekanisme yang tadi saya jelaskan. Ini dipakai oleh beberapa merek seperti misalnya Pfizer, Moderna. Kemudian yang kita pakai di sini itu adalah yang RNA ini. Jadi dia sebenarnya mirip juga sama yang DNA, hanya materi genetiknya yang berbeda. Nanti tubuh kita akan membentuk antibodi setelah dimasuki oleh materi genetik tersebut.
Saat ini Indonesia masih terus mengembangkan vaksin yang produk dari Indonesia sendiri, vaksin merah putih. Ini Bio Farma masih terus berproses untuk melakukan uji-ujinya, uji klinisnya. Tentu harus sampai melalui uji klinis ketiga ya, baru bisa dipakai luas di masyarakat. Mudah-mudahan bisa segera. Ini kolaborasi dari berbagai universitas dan juga laboratorium Eijkman. Kenapa vaksin ini kita tunggu? Karena vaksin merah putih ini menggunakan isolat virus yang memang adanya dari Indonesia sendiri gitu, di mana itu kemungkinan akan lebih efektif karena memang virus itu beredar atau tersebar di negara kita. Kalau yang kita pakai sekarang kan itu semuanya masih import ya Bapak Ibu. Nah, vaksin sendiri itu mulai dikembangkan itu dari Januari 2020 tahun lalu, ketika pakar-pakar sudah mulai menemukan ada bagian dari virus ini yang kemudian nanti bisa diekstraksi dan dijadikan sebagai vaksin. Oleh karena itu, waktu yang sudah dipakai itu Januari 2020 sampai sekarang itu kan masih pendek ya. Ini belum waktu yang ideal sebenarnya untuk melakukan uji klinis. Jadi memang studi-studi untuk pengembangan vaksin ini masih terus berkembang. Pengamatan-pengamatan oleh para pakar juga masih terus berkembang untuk melihat seberapa jauh efektivitasnya, seberapa lama kekebalan ini bisa bertahan di dalam tubuh. Ya, ini tadi yang saya sebut, jadi memang ada fase-fase untuk suatu vaksin itu bisa digunakan oleh masyarakat luas. Vaksin yang kita gunakan tentu sudah melalui fase ketiga, sudah dilakukan uji klinis terhadap ribuan bahkan puluhan ribu orang dan sudah terbukti efektivitasnya cukup baik ya. Baik, ini untuk penyimpanannya saya skip aja. Nah, komposisi vaksin ini di dalamnya itu ada antigennya sendiri yang tadi bahan aktifnya, kemudian tentu ada bahan-bahan tambahan ya Bapak Ibu ya, tujuannya untuk memperkuat dari efek si vaksinnya sendiri, kemudian melindungi dari pertumbuhan bakteri atau jamur, dan juga melindungi ketika dilakukan penyimpanan yang lama. Jadi memang banyak bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam bahan aktifnya. Vaksin yang kita pakai saat ini itu adalah vaksin dari menggunakan bahan aktif virus yang sudah dimatikan atau di-inactivated. Jadi tidak ada sama sekali lagi virusnya atau bahkan bukan menggunakan virus yang dilemahkan gitu. Jadi virus yang sudah tidak viable, tidak hidup gitu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya saya lagi ternyata imunnya tidak baik, ini kan bisa nanti menjadi penyakit. Ya, sejauh ini tidak ada kasus-kasus seperti itu. Ini untuk kemasan vaksinnya. Ada beberapa kemasan, mungkin Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada yang satu vial itu langsung dipakai untuk satu orang. Nah, itu yang produk awal, tapi yang sekarang kita pergunakan luas dimanapun di Indonesia, itu adalah kemasan yang dikeluarkan oleh Bio Farma. Jadi dalam satu vial itu nanti bisa dipakai 10 sampai 11 dosis. Jadi 10 sampai 11 orang itu menggunakan satu vial. Obatnya isinya sama persis ya, Bapak Ibu. Kemudian efek sampingnya apa yang nanti kita bisa saja alami, tapi tidak semua orang mengalami, atau bahkan sejauh ini yang kami catat itu sangat kecil sekali yang mengalami efek samping. Jadi bisa mungkin terjadi nyeri di tempat suntikannya, atau mungkin bisa ada yang pegel-pegel juga. Kemudian bisa juga ada yang sedikit mengalami kayak demam atau anget gitu. Nah, ini semuanya adalah sebenarnya proses karena si obat vaksinnya tersebut sedang bekerja di dalam tubuh gitu. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Sejauh ini belum ada kasus yang severe, yang parah, yang sampai harus dirawat di rumah sakit. Sejauh ini ya saya bisa sampaikan seperti itu. Kemudian tentu yang perlu dipastikan adalah ketika melakukan vaksin Bapak Ibu harus sudah makan gitu, tidak dalam kondisi sakit, karena tentu itu yang nanti bisa jadi bias
ini efek samping atau sebenarnya karena belum sarapan gitu, tahu-tahu habis disuntik pingsan misalnya. Jadi harus dipastikan sebelum disuntik itu sudah sarapan dan istirahat yang cukup. Saya sedikit menjelaskan lagi tadi untuk herd immunity ini. Jadi saat ini memang pemerintah sedang gencar sekali untuk percepatan vaksin karena untuk apa? Untuk bisa tercapainya herd immunity. Kalau masih 1, 2, 3 yang divaksin, maka mereka-mereka yang ini yang biru-biru ini adalah yang rentan ya. Ini mereka ini akan tetap bisa terkena infeksi karena orang-orang yang positif ini kan bisa ada di mana saja, OTG banyak berseliweran, kemudian orang-orang yang bergejala juga punya klaster-klasternya yang kemudian bisa menularkan ke sekitarnya, ke yang kontak erat. Nah, ketika misalnya masih banyak yang biru-biru ini, tentu kasus COVID akan masih tetap tinggi. Nah, kalau sudah dilakukan imunisasi, maka yang kuning, yang biru ini akan berubah. Jadi walaupun belum semuanya divaksin, misalnya masih ada nih biru-birunya, tapi sudah tersebar jauh-jauh satu sama lain. Kemudian yang warna merah, orang-orang yang terinfeksinya juga sudah dikelilingi oleh orang-orang yang imun, maka bisa dicapailah ini yang namanya pengendalian COVID bisa tercapai segera. Ya, kalau misalnya sudah tercapai 80% populasi mendapatkan imunisasi atau vaksinasi COVID, maka kita bisa berharap optimis untuk kasus COVID ini menjadi flat, tidak bertambah atau bertambah tapi hanya sedikit. Nah, Presiden sendiri tentu sangat sudah di tahun 2021. Ini berbagai aspek legal tentang vaksinasi, Bapak Ibu mungkin bisa baca atau cari sendiri informasinya ya, banyak di media-media. Secara kehalalan juga sudah mendapat sertifikasi halal dari MUI dan sudah disebarluaskan juga informasi ini. Atas prioritas penerima vaksin sampai saat ini kita ada di tahap lansia dan petugas atau tenaga pelayan publik ya, Bapak Ibu termasuk pelayan publik kita semua ASN maupun yang bekerja bukan ASN tapi bekerja di pelayanan publik ini menjadi sasaran vaksin untuk tahap saat ini. Lansia juga sedang berproses untuk dilakukan vaksinasi, tenaga kesehatan sudah dilakukan sebelumnya. Nah, nanti setelah itu siapa sasaran berikutnya rencananya adalah mereka-mereka yang merupakan kelompok rentan dari masyarakat umum. Itu. Ini timeline-nya ya, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Tadi saya sudah jelaskan secara garis besar. Nah, bagaimana cakupan vaksinasi di DKI Jakarta sendiri saat ini untuk tenaga kesehatan itu sudah baik cakupannya, artinya kita sudah bahkan lebih dari 100% itu sudah dilakukan vaksinasi di dosis untuk dosis pertamanya, dosis keduanya memang menurun. Ini bisa jadi karena ada tunda dan lain sebagainya. Nah, untuk kelompok pelayan publik ini kita ya Bapak Ibu semua di BMKG termasuk ini masih di angka 17% yang dilakukan vaksinasi gitu. Vaksinasi pertamanya, vaksinasi keduanya masih 3,2%. Jadi memang itu kenapa saat ini dalam satu hari ini aja itu bisa ada beberapa KL yang melaksanakan vaksin. Minggu depan juga Senin, Selasa, Rabu itu ada beberapa juga yang melaksanakan vaksin. Kami di Dinas Kesehatan dibagi-bagi untuk menjadi LO di masing-masing kementerian lembaga. Nah, ini kira-kira ya Bapak Ibu ya alur pelayanan vaksinnya nanti. Ketika datang, data Bapak Ibu sebenarnya kan semuanya sudah didata oleh pihak kantor. Nah, ketika datang nanti, ini tentu harus membawa KTP, mungkin sudah diinfokan ya, dan juga nomor tiketnya sudah didapat. Nah, ini nanti akan dilakukan registrasi ulang.
Dan apabila ada data yang tidak sesuai, ini harus juga segera dikonfirmasi karena ada namanya meja 1B. Di sini akan dilakukan verifikasi data. Karena kadang ada misalnya namanya kurang sesuai, tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan perubahan di meja 1B. Kemudian setelah dilakukan registrasi dan verifikasi, Bapak Ibu akan diarahkan ke meja 2. Di meja 2 ini dilakukan screening dan wawancara, screening kesehatan. Jadi akan dipertanyakan kembali kondisi fisik dan kondisi riwayat-riwayat penyakit yang ada di Bapak Ibu. Kemudian dilakukan pemeriksaan ya, tensimeter, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Kalau misalnya hasil pemeriksaan di meja 2 ini tidak ada yang sesuatu yang berarti, artinya semuanya baik, itu maka lanjut ke meja ketiga. Di meja ketiga inilah nanti akan dilakukan suntikan atau vaksinasi dengan cara intramuskular. Jadi suntiknya itu di otot, ya, di lengan atas, disuntik untuk mencapai otot atau intramuskular. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk tidak menggunakan pakaian yang sulit untuk digulung atau sulit untuk diakses lengan atasnya gitu. Jadi harus mempersiapkan hal-hal tersebut. Kemudian setelah disuntik lanjut ke meja keempat. Di sini nanti diobservasi kemungkinan terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, di meja 4 ini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menunggu selama 30 menit. Apabila 30 menit tidak ada sesuatu hal yang berarti, maka nanti akan dikeluarkan kartu yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah dilakukan vaksinasi dosis pertama. Gitu. Nah, siapa yang melaksanakan vaksin COVID ini tentu harus petugas kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi. Jadi dilakukan oleh petugasnya terdiri dari dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi, jadi artinya juga sudah dilatih untuk kegiatan vaksin ini dan juga memiliki surat registrasi. Nah, dan pada saat pelaksanaan tentu tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ini pasti panitia sudah mempersiapkan, jadi artinya tetap harus menjaga jarak, kemudian memastikan ruangan vaksin ini juga mempunyai sirkulasi udara, dan juga ada screening kesehatan secara umum ya, misalnya untuk seluruh petugas ini, petugasnya juga termasuk tidak boleh pada saat kegiatan sedang mengalami sakit gitu misalnya. Nah, jadi perlu kita ingat ya Bapak Ibu, vaksin bukan akhir dari segalanya atau bukan segalanya gitu. Jadi tetap harus melakukan 3M ya, 5M sebenarnya sekarang, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan melakukan aktivitas dari rumah gitu. Nah, semoga dengan vaksinasi ini kita bisa segera mengakhiri pandemi COVID-19 di Indonesia. Sekian barangkali Bapak Ibu yang saya jelaskan terkait dengan vaksinasi COVID-19. Untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Dr. Rebecca, terima kasih atas